PAP Skuy. Kembali lagi dengan saya Nurjana Febrianti Dulsani sebagai host podcast pada kali ini dan ditemani dengan bintang tamu spesial kita edisi Ngobras, ngobrol bareng senior yaitu Bang Redo. Nah, Bang Redo boleh dong kenalin dirinya dulu kepada teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Redo Mubituliksan, biasa dipanggil Redo, dan saya kalau angkatan kuliah itu angkatan 2016 dan kebetulan pernah menjadi ketua umum HIMA Administrasi Publik 2018-2019. Nah, jadi kawan-kawan, Bang Redo ini kan adalah Ketua Umum Hima Administrasi Publik periode 2018 dan 2019 dan telah menyelesaikan masa studinya dan telah mendapatkan gelarnya SAP di tahun 2022 ya. Betul, Nah, 2022 tahun kemarin. iya tahun kemarin 2022. Sekarang 2023 ya. Nah, Abang gimana kabarnya? Sehat nggak? Kemarin kan dengar-dengar habis pulang dari Jakarta nih. Gimana tuh ceritanya? Alhamdulillah kalau kabar sehat. Kebetulan kemarin itu lagi ada kegiatan di Bandung, kegiatan dari organisasi eksternal saya pribadi gitu, sebuah Training kayak gimana tuh Bang? training lanjutan dari, kalau kebetulan nih kan, Iya. saya ini setelah di HIMA aktif di eksternal kampus yaitu HMI, Himpunan Mahasiswa HMI. Islam. Nah, di HMI itu ada tingkatan-tingkatan training. Nah, ada tingkatan training LK1, LK2 dan LK3. Dan saya pribadi kemarin itu mengikuti training LK3 di Bandung. Di Bandung ya. Iya, betul. Jadi sekarang fokusnya kesibukan sekarang tuh apa aja Bang? Kalau untuk fokus kesibukan sekarang ini dari tahun 2022 sampai 2023 sekarang ini saya fokus di eksternal. Oh berarti masih mengikuti kegiatan ekstra kampus ya? Masih aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, tapi bukan lagi di dalam kampus. Lebih fokus Iya. lagi di eksternal kampus gitu. Kebetulan sekarang ini masih menjabat di Himpunan Mahasiswa Islam di tingkatan cabang. Jadi jabatan apa tuh Bang kalau boleh tahu? Sekretaris Umum. Oh sebagai sekretaris umum, Umum. Himpunan Mahasiswa Mahasiswa Islam. Islam cabang Bengkulu. Cabang Oh, Bengkulu. iya. Kalau sekarang kan ini fokusnya ke kegiatan ekstra kampus kan sekarang. Nah kalau pas masa kuliah kemarin tuh ikutnya kegiatan apa aja tuh Bang? Pas fokus apa kegiatan mahasiswa pas masih jadi mahasiswa? Iya. Kalau waktu masih menjadi mahasiswa itu saya mulai aktif itu 2016. 2016 itu mulai mengikuti kegiatan HIMA dari panitia muker sampai ke peserta taman, makrab dan sebagainya. Dan 2017 saya menjadi panitia. Berarti semua rangkaian kegiatan itu Abang ikutin semuanya ya Bang? Alhamdulillah mengikuti semuanya. Rajin berarti. Kalau untuk rangkaian kegiatan HIMA, Iya. seingat saya sih belum pernah absen. Woi, rajin. Mulai dari peserta sampai menjadi kepanitiaan dan sampai menjadi ketua panitia makrab pada waktu itu dan sampai menjadi anggota HIMA. Iya. Dan setelah menjadi anggota HIMA pernah juga menjadi ketua umum HIMA. Iya, jadi pengurus di Jadi periode pengurus 2018-2019 ya Bang. Betul. Pas jadi mahasiswa, Betul. Abang kan ikutnya di ekstra kampus sama intra kampus kan. Itu tuh barengan ikutnya dua kegiatan kedua itu atau setelah ikut intra kampus baru ikut ekstra kampus Bang? Sebenarnya saya lebih aktif dulu di intra kampus. Oh iya ya. Mengikuti ekstra kampus itu saya mulai masuk ekstra kampus itu 2018 ketika saya selesai menjadi kepanitiaan dan menjadi pengurus HIMA dan saya baru mengikuti ekstra kampus. Karena kemarin itu saya berpikirnya sedikit merugi ketika saya belum mengikuti ekstra kampus, karena melihat teman-teman ada alumni yang aktif di ekstra kampus, ingin menambah wawasan dan mencari kawan lebih banyak lagi kemarin. Itu seperti itu sih sebenarnya sih. Terus berkelanjutan sampai sekarang kegiatan ekstra kampusnya. Betul, sampai sekarang ini masih aktif, masih mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Kan Abang
mengikuti kegiatan itu kan. Nah, itu abang perbedaan dari kegiatan ekstra sama intra kampus tuh yang abang rasain itu apa aja bang? Oke. Sebenarnya antara perbedaan organisasi yang ada di intrakampus sama ekstra kampus itu tidak jauh berbeda. Sama seperti dalam kampus kita masih menjadi sebuah kepanitiaan, Iya. kita membuat kegiatan dan kita mengikuti hal tersebut. Nah, tapi yang menjadi sedikit signifikan biasanya kalau di ekstra kampus itu lebih menanamkan bagaimana kita cara berpikir, menyampaikan pendapat, berpikir secara kritis, itu sebenarnya menjadi perbedaan. Nah, sedangkan kalau dalam kampus, kita itu lebih terpaku kegiatan-kegiatan yang ada di hima maupun tingkat hima gitu. Karena kegiatan yang ada di hima itu lebih ke kegiatan yang bersifat event. Nah, sedangkan ekstra kampus ini kegiatannya lebih bersifat menambah wawasan karena sering diskusi Iya. kayak gitu. Paling kecil sih kalau kegiatan ekstra kampus itu minimal itu kegiatan dialog publik, diskusi. Itu sih yang event-eventnya. Nah, selebih itu sih hampir sama. Kita masih berproses di tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Namanya juga berproses kan? Iya. Kayak gitu. Jadi di ekstra kampus itu abang lebih banyak dari diskusinya lebih banyak ketimbang di intra kampus. Betul. Tapi di intra kampus juga sering nggak melakukan kegiatan diskusi seperti yang abang melakukan kegiatan itu di ekstra kampus. Sering. Kami sama teman-teman ketika menjadi pengurus hima itu sering diskusi. Terutama di kantin kayak gitu kan, di kantin, di pojok-pojok GB kayak gitu kan, sering diskusi. Nah, tapi kalau di intrakampus di lingkup hima, lebih diskusinya itu bagaimana membahas program, pelaksanaan program kayak gitu. Kurang lebih spesifiknya sih untuk rancangan program ke depan tuh gimana kayak gitu. Berarti Itu sih diskusinya tuh. kalau di Kebanyakan. intra kampus tuh segimana orangnya aja, nggak yang mencakup orang banyak gitu. Kalau Betul. di ekstra kampus kan mencakup orang banyak Orang tuh. banyak dan juga teman-teman kita itu cuman sebatas jurusan. Oh iya. Kan kita kan di hima kan, himpunan mahasiswa administrasi publik, nggak bisa kita berinteraksi dengan kawan-kawan di luar hima, tapi itu kan bisa terjadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang apa nama itu, yang bisa mengumpulkan satu keluarga besar FISIP kayak gitu. Itu kalau boleh tahu himpunan mahasiswa Islam yang abang masuki itu dari awal itu dari ini bang, di mana tingkat apa bang? Oke. Kalau untuk saya berkarir sih, bukan berkarir sih, berproses gitu ya, Iya, berproses di HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, sama seperti saya berproses di Hima. Mulai dari mengikuti LK1 dulu, syarat masuk menjadi anggota, sampai akhirnya mengikuti LK2 dan menjadi pengurus. Pernah juga menjadi panitia LK1. Iya. Dan sampai hari ini tingkat tertingginya di pengurus cabang, dan saya pernah juga menjadi pengurus komisariat. Pengurus komisariat itu gimana tuh bang? Pengurus komisariat itu dia lingkup fakultas. Lingkup fakultas. Nah, jadi kalau HMI di kampus Universitas Bengkulu ini dia terbagi menjadi ada 6 komisariat, jadi 6 fakultas, mulai dari fakultas FISIP, ekonomi, pertanian, kedokteran pun ada, hukum, sampai fakultas FKIP. Nah, itu menjadi sebuah komisariat. Dan saya sendiri kebetulan mahasiswa FISIP, jadi tergabung di komisariat FISIP. Kan abang udah banyak tuh mengikuti rangkaian kegiatan juga di ekstra kampus HMI kan bang. Kan abang juga udah ikuti menjadi pengurus juga kan. Itu tuh gimana sih biar abang konsisten mengikuti organisasi itu? Kan banyak juga orang yang kadang setengah-setengah ngikutnya tuh kan. Ada juga yang bingung juga mau melanjutkan apa enggak gitu kan tuh bang. Itu tips dari abang atau cara abang menangani itu kayak gimana tuh bang? Oke. Sebenarnya yang saya tanamkan dari dulu bahwasanya aktif di organisasi maupun mengurusi organisasi itu dijadikan sebuah hobi. Jadi hobi mengurusi manusia, hobi mengurusi kegiatan. Jadi nggak terbebani menjadi penyakit fisik maupun penyakit hati nanti kan. Karena pasti deh
kita ngurus hima capek, Iya, ya kan? pasti capek sih itu. Apalagi ditambah lagi dengan organisasi eksternal, makin double capeknya kan. Iya, Tapi belum lagi karena kita kuliah kan, belum Bang. lagi ngurusi Iya. kuliah kan. Nah, jadi di sebuah mindset saya menjadikan bahwasanya organisasi ini sebuah hobi. Hobi yang memang saya dapatkan ketika menjadi mahasiswa. Iya. Karena sebuah kerugian sih, kita menjadi mahasiswa itu minimal 4 tahun dan maksimal 7 tahun kan. Dan kita tidak mempunyai pengalaman-pengalaman di dalam berorganisasi. Nah kayak gitu sebenarnya Ti. Lebih menjadikan sebuah hobi. Kalau kita kan ada teman-teman hobi main futsal tuh, Iya. pasti rutin. Iya. Setiap minggu sekali bermain futsal, nah kayak gitu juga nanti. Juga kita senang melakukannya. Senang kan, Bang? melakukannya, Enggak. jangan sampai ada terbeban Iya, gitu benar kan. kata Abang. Boleh nih, Abang minum dulu, siapa tuh Oke, kan dari tadi siap-siap. ngomong terus kan. Apalagi teman-teman sekarang ini kan lagi aktif di hima kan. Iya. Pasti minum dulu. waktu pun terbagi pasti antara jam kuliah, jam rapat program, Iya. terus lagi belum lagi rapat di pengurus, kayak gitu kan. Iya, itu udah lumayan banyak ya. Lumayan menyibukkan diri lah kita dari Betul. kehidupan sebenarnya. Tapi sebenarnya dulu senior-senior pernah berpesan sih, jangan pernah menyerah dalam hal berproses kayak gitu. Iya. Capek pasti, Karena berproses itu nggak ada yang nggak ada yang dilaluinya. instan. Iya, nggak ada yang enak terus lah kan, Bang. Pasti itu tuh bakalan ada jenuhnya kan. Betul. Mie instan aja kan ada proses. Iya. Walaupun namanya instan kan, Bang. Betul. Pasti ada prosesnya. Ngomongin ini, Bang. Masa-masa sekarang nih, Bang. Kan Gimana? lagi hangat-hangatnya sama pemilu nih. Boleh nggak kasih tanggapan Abang mengenai Black Campaign, money politik sama orang yang suka golput. Oh iya. Berhubung kita mahasiswa FISIP kan. Oke. Sekarang ini kan isunya lagi hangat mengenai pemilu. Ya. Pemilu 2024 kan. Tapi udah dimulai dari tahun sekarang 2023. Pasti konflik pasti di mana-mana, antara konflik sosial ataupun konflik kelompok kayak gitu. Tapi seharusnya mahasiswa itu bisa menjadi garda terdepan dalam hal demokrasi sekarang ini. Karena dalam hal diskusi-diskusi apapun itu kita itu bisa dikatakan menjadi, apalagi sekarang ini kan pemilih paling banyak ini kan di kalangan pemuda. Iya. Kalangan pemuda. Jangan sampai kebanyakan mahasiswa sekarang ini gagap berpikir dalam hal membahas politik, membahas pemilu. Jadi membahas pun kita takut, apalagi mengikuti. Nah, tapi lebih baiknya karena kita masih menyandang status mahasiswa dan masih memegang teguh idealis kita sebagai mahasiswa, kita boleh membahas itu tapi tidak terikat dalam kelompok manapun gitu. Jadi kita juga menambah wawasan juga Menambah ya kan, wawasan Bang? juga, mengikuti literasi yang disampaikan gagasan-gagasan oleh ini paslon-paslon yang ada kan. Karena dengan adanya kemajuan digital membawa kita merujuk kepada demokrasi lebih makmur lagi, demokrasi digital lagi, dan ini lebih banyak mengandung konflik-konflik sosial karena lebih mudah untuk kita menyampaikan pendapat. Karena sekarang ini kan mulai dari Facebook dulu untuk menjadikan alat kampanye, sekarang terus merujuk lagi ke Instagram, sampai sekarang ini 2023 mulai menjamur dari TikTok. Iya, jadi media sosial itu udah dikuasai kan dari itu semua. Jadi kan seharusnya kita lebih pandai dalam hal bermain media sosial, karena sekarang ini kita lebih gampang dan lebih mudah mendapatkan informasi tersebut dan menyampaikan pendapat gitu. Jangan sampai pendapat yang kita lakukan itu secara justifikasi menyerang salah satu calon gitu. Iya. Itu juga berbahaya juga kalau sampai kayak gitu kan, Betul. Bang. Kita kan sebagai yang ada di tengah-tengahnya masyarakat itu mengedukasi bahwasanya politik itu baik dan politik itu tidak jahat. Karena kalau kita gagap dalam politik berarti kita cuek dalam hal bernegara. Gitu. Ketakutan kita karena semua produk kebijakan itu dilahirkan dari politik. Apapun itu bentuknya, kalau sepemahaman saya kayak gitu. Iya. Kalau mengenai money politik gimana? Sebenarnya kalau main politik ini kan di mana-mana ada kan. Iya sih. Nggak bisa dibasmi tapi harus dibasmi.
menanggapinya pun kita bingung. Iya. Gimana menanggapinya? Dan kita tidak mungkin menghalalkan itu kan. Karena sudah menjadi sebuah mindset di masyarakat bahwasanya pemilu ini, pilkada, pileg itu jadwalnya bagi-bagi uang. Iya. Itu udah mungkin sebagian orang udah menunggu-nunggu saat itu kan. Iya, apalagi kan isu-isunya kan kos politik itu kan besar. Iya. Terkait dengan pemilih baru nih Bang, kan ada 46 juta di Indonesia, termasuk saya sendiri sebagai pemilih baru. Itu perlu adanya nggak sih edukasi menurut Abang? Saya juga sebagai pemilih baru juga bingung kan, ini harus gimana gitu kan. Itu pandangan Abang gimana? Kalau pandang saya pribadi, saya lebih melihat bagaimana mereka menawarkan sebuah gagasan maupun ide ke depannya, bukan soal person. Walaupun gagasan itu terkadang sebuah harapan, tapi saya rasa pemimpin itu wajib mengasih harapan. Gitu. Saya lebih melihat gagasan maupun karena dari gagasan maka nanti akan terlahirlah sebuah produk, sebuah program, sebuah kebijakan nanti. Karena kalau pemimpin nggak punya gagasan berarti dia nggak bisa mengasih harapan bagi masyarakatnya, apalagi harapan bagi diri sendiri kayak gitu. Lebih ke melihat gagasan ini yang ditawarkan sih. Jadi kita sebagai pemilih baru, Abang udah nggak lagi jadi pemilih baru ya? Udah enggak sih? Ada nggak? Udah berapa kali ya? Udah 2 kali kayaknya. Udah mengikuti. Saya masih baru nih Oh ya, Bang. baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Jadi susah juga kan untuk langsung melihat atau memilih gitu kan Bang. Sebenarnya sih kan apalagi zaman sekarang ini kan udah banyak tuh konten-konten menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Itu kan bisa kita cerna maupun kita teliti apakah sesuai apa yang disampaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat kayak gitu. Karena jangan sampai menyampaikan gagasan tapi tidak sesuai dengan kondisi. Jadi kan sebuah imajinasi yang tidak mungkin tercapai kayak gitu. Kalau Abang ada rencana buat calon nggak nanti? Kayaknya sih belum terpikir, tapi karena kita lahirnya dari berproses di kampus, Iya. ada sedikit terpikir pengen mencoba ke arah sana. Tapi sekarang ini lebih ke bagaimana kita mempersiapkan diri terlebih dahulu, menyiapkan bekal dulu sebelum kita mengabdi ke masyarakat untuk tataran tertinggi kan kayak gitu. Kita juga menggunakan pengalaman-pengalaman kita kan dari pengalaman itu tumbuhlah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu kan Bang. Betul, makanya proses yang ada di kampus itu belum bisa dirasakan hari ini, karena apa yang kita lakukan hari ini kan belum tentu besok kita dapatkan hasilnya. Tapi itu bisa berkembang menjadi mungkin paling lama 10 tahun ataupun 20 tahun ke depan. Jadi rencana Abang untuk kedepannya itu kayak gimana? Setelah mengikuti kegiatan ekstra kampus. Sebenarnya setelah selesai dalam hal berorganisasi di ekstra kampus, pasti kita masuk ke taraf profesional dong. Bekerja sesuai dengan manusia pada umumnya. Tapi karena kita sering berkegiatan, sering berorganisasi, itu kan menjadi sebuah pilihan untuk masuk ke organisasi di tingkat lanjutan kayak gitu. Karena nggak mungkin dong kita aktif terus di organisasi skala mahasiswa kayak gitu. Jadi terima kasih buat Bang Redo telah bersedia hadir di podcast kita pada kali ini, dan terima kasih juga buat Visip Unip. Sebelum menutup podcast kita, boleh dong jargon lagi. Masih ingat nggak? Jargon lagi? Iya. Oke. Masih ingat nggak? Kayak gini kan? Ya udah, aku hitung ya. 1, 2, 3. PAP, skuy.